bersama Miss Eva di sini ya nak. Kemarin kita udah lihat bagaimana bentuk muka bumi kita. Sudah kalian pelajari ya kan sayangnya tentang teori permukaan bumi. Nah, di sini Miss mau menjelaskan sedikit lagi. Nanti kalau kalian buka geografi buku paketnya halaman 27, di situ kan ada gambar ya. Nah, kalau agak sulit dimengerti di sini Miss menjelaskan secara sederhana ya sayang. Oke, balik lagi kita bicara soal topografi. Sudah, topografi itu dia bicara soal tinggi rendah permukaan bumi. Ya enggak? Oke, tinggi rendah permukaan bumi. Jadi topografi itu bisa dikatakan ada dia nanti namanya topografi kasar, ada juga nanti dibilang dengan topografi yang halus. Nah, apa perbedaan kasar dengan halus? Kalau kasar sayang, sudah, kasar itu menandakan bahwa banyak perbukitan atau banyak bukit, ada lembah, oke, ada bukit, kemudian ada gunung, jurang. Nah, jurang itu dia yang kasar. Berarti adanya naik turun seperti itu. Sedangkan kalau yang halus, ini disebut dia hanya dataran rendah, yang dimana dataran rendahnya ini bersifat datar seperti itu dia. Oke, jadi ingat topografi ada kasar ada halus. Yang kasar itu yang dia mengatakan bahwa ada tinggi rendah, sedangkan halus dia datarannya dataran rendah dan datar, makanya dibilang halus. Oke, kemudian kita bisa melihat di gambar tersebut ada pembagian iklim berdasarkan ketinggian. Oke, berdasarkan ketinggian, iklim berdasarkan ketinggian. Di mana iklim berdasarkan ketinggian ini pelopornya siapa? Bapak kita, Junghun. Ya kan? Si Junghun lah yang mempelopori tentang iklim berdasarkan ketinggian. Jadi, sudah sayang, di situ mengartikan bahwa anggap saja ini laut, sudah air ya. Kemudian ini adalah daratan. Sudah, daratan itu dia memiliki perbedaan suhu berdasarkan ketinggiannya. Ingat ya, daratan itu memiliki iklim yang berbeda atau suhu yang berbeda berdasarkan ketinggiannya. Di mana pertama, ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Setiap ketinggian 0 sampai 700 meter, tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup adalah kelapa sawit, kelapa makan, jagung, padi, ataupun tanaman-tanaman palawija, ubi, seperti itu ya nak. Setiap daratan atau dataran yang ketingginya 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut, yang tumbuh itu adalah tanaman-tanaman palawija. Sedangkan 700 meter sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut, yang tumbuh di situ apa sayang? Nah, semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya semakin rendah. Semakin rendah suhunya, maka tempat tersebut semakin dingin, sejuk. Oke, dimana yang tumbuh adalah kopi, buah-buahan, sayur-sayuran, ya kan, seperti wortel, oke nak, cengkeh, teh, daun teh, ya kan. Makanya kebun teh itu dia berada di daerah yang berbukitan, yang dimana itu sekitar tingginya 700 sampai 1500 mdpl. Karena apa Miss? Karena suhunya yang pas, ya suhu yang dia ketinggian 700 sampai 1500. Yang pas untuk padi jagung itu yang pas itu suhunya ya 0 sampai 700 meter sayang. Begitu dia. Kemudian kita naik lagi ya. Naik lagi sampai ke 1500 dan 2500 meter. Di sini yang tumbuh apa? Kayak pohon Miss. Pohon apa nakku? Ada pohon pinus, ada pohon cemara. Kalau kalian pergi ke puncak, ya kan, atau ke Toba, tempat-tempat yang tinggi, perhatikan saya. Kalau dia masih 700 sampai 1500, kamu masih menemukan sayur-sayuran dan kopi dan buah, beras tagi, sibu langit, ya enggak? Nah, kemudian kita pergi lagi naik, ngeng. Kalau kita sudah sampai ketinggian pada 1500 dan 2500 meter, kita akan menemukan pohon pinus dan cemara. Karena memang hanya mereka yang bertahan hidup di suhu dengan ketinggian 1500 sampai dengan 2500. Oke, kemudian kalau kita naik lagi
ketinggian di atas 2500 meter di atas permukaan laut. Astaga, yang tumbuh itu hanya tundra, anakku. Tahu tundra? Tundra itu adalah spesies lumut. Gampang, pokoknya kalau udah di gunung di atas 2500 meter, jawabannya adalah tundra. Tumbuhan yang hanya dapat hidup adalah yang beradaptasi tundra. Oke guys, gampang ya. Nah, Miss mau jelaskan juga, kenapa ya Miss semakin tinggi suatu daerah, semakin tinggi suatu daratan, kenapa suhunya semakin berkurang? Padahal kan dia semakin dekat dengan matahari, ya enggak? Kan jarak dia makin dekat dengan matahari. Kenapa harus di sini panas? Kenapa malah di sini yang panas nih? Mana itu? Oke, kita pakai ini aja. Kenapa di sini yang panas? Di sini dingin. Ya kan? Kenapa di sini panas? Di sini dingin. Itu semua sayang berawal dari ini. Pertama, memang benar, bumi kita ini memiliki atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Sudah sayang, sehingga atmosfer tersebutlah yang mempengaruhi suhu di dalam permukaan bumi. Jadi sinar matahari ini masuk ke dalam bumi, dia harus menembus lapisan atmosfer. Jadi pertama sekali, sinar matahari itu dia besarnya ada 100%. Dia masuk. Pertama sekali sinar ini dia bukan langsung jatuh ke tempat yang paling tinggi atau yang paling dekat, tetapi dia akan jatuh ke dataran yang paling rendah. Kenapa? Karena seperti itulah sifat cahaya. Dia memantulkan. Cahaya matahari mengandung panas. Panas tersebut, ya kan sayang, dia akan mencari dataran yang paling rendah atau dasar di mana pertama sekali dia harus memantulkan cahayanya. Ingat, sifat cahaya memantulkan. Jadi matahari tersebut sampai dia ke dataran paling rendah. Sesudah dia sampai, maka suhu yang sampai ke dataran yang paling rendah ini dia lebih panas. Ya enggak? Karena lebih panas, sudah sayang, inilah yang menyebabkan dataran rendah jauh lebih panas daripada dataran tinggi. Maka sinar yang dia dapat itu sangat full panas. Nah, kenapa dataran tinggi lebih dingin? Iya, sinar tersebut yang datang sayang, sinarnya sudah sampai ke dataran rendah, mereka sudah mendapatkan panas yang cukup, maka sinar selesainya sayang, cahaya berikutnya itu dipantulkan. Cahayanya tersebut dipantulkan, sudah itu dia naik ke atas. Makanya daerah yang lebih tinggi itu dia semakin dingin karena cahaya yang dipantulkan itu makin berkurang. Jadi panas, agak panas, sedang, mulai sejuk, dingin, seperti itu dia. Jadi sifatnya itu dia memantulkan. Ngerti? Gampang? Pasti